Salam Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di dalam renungan pagi pada kesempatan ini. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan coba membagi satu tema, yaitu dibangun untuk tahan lama. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam dunia ini banyak bangunan yang usianya sampai berabad-abad. Ya, satu contoh Candi Borobudur, Prambanan, dan mungkin tembok raksasa Cina dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rata-rata bangunan ini usianya berabad-abad. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bangunan ini memiliki satu sejarah yang luar biasa, dan kemegahan daripada bangunan tersebut masih bisa kita nikmatin sampai detik ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu bangunan Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan bahwa di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa di dalam Efesus ini kita dibilang bangunan, tempat kediaman Allah, atau di dalam Roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun menginginkan kita supaya bangunan yang dimaksud di sini adalah bangunan kita secara fisik ini Bapak Ibu, yaitu supaya Roh Allah itu awet tinggal di dalam kita, yaitu di dalam bangunan ini. Roh Allah itu bisa bertahan lama di dalam diri kita ini. Supaya apa? Kita menjadi terang, menjadi berkat Bapak Ibu. Jangan sampai bagian-bagian tubuh ini kita serahkan kepada kuasa-kuasa kegelapan, sehingga Roh Allah itu tidak bisa bertahan lama di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini sangatlah menguras pikiran, menguras tenaga. Bahkan orang bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat susah. Banyak orang yang sengaja dengan kesusahannya itu sengaja lari, menyerahkan anggota tubuhnya kepada kuasa kegelapan. Dengan catatan apa Bapak Ibu Saudara? Hidupnya bisa lebih baik lagi. Ini salah Bapak Ibu Saudara. Ini salah. Bahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 di sana dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Mungkin hari-hari ini susah, mungkin hari-hari ini perekonomian lagi tidak bagus, sakit penyakit. Tetapi biarlah semuanya itu tidak membuat iman kita luntur Bapak Ibu Saudara, sehingga kita beralih menyerahkan tubuh kita ini yang adalah tempat tinggal daripada Roh Kudus itu. Kita serahkan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Orang sudah putus asa, sakit gak sembuh-sembuh, sehingga timbul rasa, wah bosan begini terus. Orang bilang, pergi ke sana, minta petunjuk, mencari obat. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Mereka pergi.
dengan harapan kalau saya pergi ke sana bisa sembuh. Ini salah Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke sana berarti sudah siap kehilangan Roh Kudus tersebut. Ada satu kesaksian Bapak Ibu, dan itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Dengan pernikahan saya yang kurang lebih 15 tahun kami jalani, dan sampai detik ini Tuhan belum karuniakan kami seorang anak. Dari pihak keluarga, dari pihak teman, tetangga, semua pada nganjurin. Udah kamu pergi ke sana aja, pergi ke sana. Minta petunjuk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya sadar bahwa tubuh saya ini adalah tempat daripada Roh Kudus tinggal. Berarti kalau saya mengiyakan, berarti saya sudah siap kehilangan Roh Kudus dalam diri saya. Saya tidak mau Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau. Saya tidak mau kehilangan Roh Kudus. Yang mana Roh Kudus itu menjadi penolong dalam kehidupan saya. Saya tidak mau kehilangan Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang saya alami ini banyak juga dialami oleh orang-orang yang notabene dalam tanda kutip beragama Kristen. Mereka juga menganjurin ke saya, datang aja ke sana. Beragama Kristen juga nggak apa-apa, banyak yang berhasil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang seperti ini siap kehilangan Roh Kudus. Di dalam Roma 6 ayat 13 di sana dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dalam Roma 6:13 ini sangat jelas, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus dalam nama Yesus, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, dengan alasan apapun, dengan situasi kondisi apapun, jangan sampai kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa hanya untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang terjadi sekarang ini. Orang mau buka usaha diserahkan kepada kuasa kegelapan. Ini kan berarti apa Saudara? Usaha tersebut sudah diserahkan, berarti dikuasai sepenuhnya oleh kuasa kegelapan. Makanya banyak timbul masalah di situ. Jadi bukan Roh Kudus yang mengontrol, tapi kuasa kegelapan yang mengontrol. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kesaksian yang saya bagi tadi itu kejadiannya belum lama Bapak Ibu. Banyak yang menyarankan tiba-tiba seperti itu. Banyak yang empatilah kepada saya. Pergilah ke sana, pergilah ke sana. Agama apapun gak masalah. Nah ini masalah Saudara. Kalau iman kita tidak berakar, maka kita akan jatuh di situ. Karena dia pikir
agama apapun bisa. Ingat saudara, kuasa kegelapan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, maka kita akan jatuh di situ. Bagaimana kehidupan daripada Saul? Bagaimana Roh Kudus itu lalu daripadanya? Karena dia bertanya pada perempuan yang ada di Endor, pemanggil arwah Samuel pada waktu itu. Pada saat Saul akan berperang melawan orang Filistin, dia bertanya kepada perempuan di Endor untuk memanggil arwah daripada Samuel. Sehingga apa? Roh Allah tidak berkuasa lagi dalam diri Saul. Tidak berkuasa lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan ini terjadi kepada kita kalau iman kita tidak berakar dengan kuat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang kita hadapi, masalah apapun, pergumulan apapun, jangan sampai kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kuasa kegelapan. Sehingga apa saudara? Dipakai iblis untuk menjadi senjata kelaliman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 di sana dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi Tuhan menginginkan pada saat Tuhan datang, kita ini tidak bercacat. Dalam kondisi utuh, tidak bercacat. Ini Bapak Ibu. Kalau kita menyerahkan anggota kita, mana mungkin kita berkenan kepada Allah? Gak mungkin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan serahkan tubuh kita ini, bangunan ini, yang mana tempat tinggal Allah, kediaman Allah di dalam roh. Biarkan roh Allah itu awet tinggal di dalam kita, tahan lama di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, biarlah renungan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua, dan menjadi kekuatan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua firman-Mu ini, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami untuk senantiasa iman kami bisa terus kuat, iman kami terus bersama Tuhan, dan kami bisa mempertahankan tubuh ini, roh Allah ini, menjadi bangunan-bangunan yang kuat, bangunan-bangunan yang awet, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang kudus, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.